menurut agama Islam yang hendak disembelih oleh Ibrahim itu Ishak atau Ismail? Ismail, Bang. Karena boleh saya jelasin dulu nggak, Bang? Silakan. Jadi di dalam riwayat hadis-hadis itu kenapa Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan kemudian digantikan oleh hewan kurban berupa kambing, itu karena di dalam surat Al-An'am itu kan ada ayat walaqad nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal mu'minin. Jadi setiap para nabi itu diberikan hak oleh Allah untuk naik ke alam malakut. Alam malakut itu kayak alam goib. Seperti kan Idris juga pernah, Isa atau Yesus juga itu pernah, dan Ibrahim juga mengalami hal yang sama. Itu bukan itu loh yang saya bahas, Bang. Ini abang yang ditanya apa ini, jawab. Gini loh, Bang, gini. Yang saya tanyakan, apakah menurut Anda Al-Quran itu kitab yang jelas? Ya, jelas banget, Bang. Tidak ada keraguan padanya? Tidak ada keraguan padanya. Nah, sekarang saya tanya, siapakah yang hendak disembelih oleh Ibrahim di dalam Al-Quran? Ismail. Oke, stop ya, stop. Kenal Gus Baha nggak? Kenal. Gus Baha. Anda akui nggak ilmunya Gus Baha tentang agama Islam? Akui banget. Baik, kita dengar pernyataan Gus Baha ya. Kita dengar. Ya. Ismail Ishak Ismail. Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak sebetulnya. Tapi mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullan minal qawlaini qala bi jama'atun minas sahaba wa tabi'in. Lakinil qawlu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qawlu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dzabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Di Arab Saudi, di Indonesia enggak. Siapa yang lebih kuat? Itu kan menurut pendapatnya. Nah, ini berat. Ini apa masalahnya, Bang, kalau itu Ismail atau Ishak? Iya, begini. Kita kan nggak fokus ke situ. Kita fokusnya begini. Jadi menurut Al-Quran, Ibrahim kan membawa anaknya, kemudian ingin disembelih ya. Nah, kata Al-Quran, lalu diganti anak itu dengan sembelihan yang besar. Betul? Iya, apa itu sembelihan yang besar? Ya kambing. Kambing. Sembelihan yang besar kok kambing, Bang? Emang harusnya apa? Loh, sejak kapan kambing itu sembelihan yang besar? Yang besar itu dinosaurus. Nih, gini Bang ya, nih sebenarnya gini, saya mau kasih tunjuk begini, tidak ada di dalam Quran bahwa hari raya kurban itu ada hubungannya dengan Ismail itu, dengan penyembelihan itu nih. Kita buka ya, itu ada dalam Quran As-Saffat. Ya, betul. Bentar ya. Sabar ya. Ya, betul. Bentar. Sebentar ya. Ya, santai Bang, santai. Saya bukakan ayatnya. Baik, itu ada di dalam Quran surat As-Saffat ayat yang ke-107. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Ini Bang ya. Perhatikan ini ya, lihat ya. Kita mulai dari ayat yang ke sebelumnya ya, kita mulai nih ya. Nah ini. Kita mulai dari 100. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari 102. Maka tatkala anak itu ya pada umur sanggup berusaha bersama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Betul? Terus 103. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Maksudnya gimana ini? Pelipisnya itu ya dibaringkan. Oke, baik. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Loh. Jadi kalau orang berbuat baik disuruh nyembelih anaknya. Jadi saya jelasin dulu Bang dari cerita yang tadi. Enggak, sebentar dulu. Kalau ada orang berbuat baik, maka disuruh menyembelih anaknya. Ini kan sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Nah ini gimana ini? Masa ada orang berbuat baik malah justru diberi balasan suruh nyembelih anaknya, ini gimana? Coba, silakan. Ya. Jadi itu kalau di dalam Quran itu kan ada ilmu yang dinamakan ilmu balaghah. Salah satu perkataan di dalam balaghah itu ada yang dinamakan musyakalah. Musyakalah itu suatu lapad yang maknanya sama, lapadnya sama tetapi rasanya berbeda. Kayak gini aja Bang. Kalau misalnya Abang mendengar berita seorang teroris telah dibunuh, itu kan bukan suatu yang negatif, tapi itu suatu yang positif. Oke, jadi kalau ada orang yang berbuat baik, maka balasannya bermimpi menyembelih anaknya. Ya kan itu kata tadi saya juga Bang, itu secara teologis ya, Ibrahim itu pernah dibawa ke alam malakut dan dia itu ingin membasmi orang-orang yang berbuat dosa. Terus kata Allah, dapat dari mana lagi? saya tunjukin ya. Bukan, itu ayat apa itu? Di surat berapa, ayat berapa? Itu di dalam surat Al-An'am, walaqad nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Tetapi itu dijelaskan di beberapa tafsirnya dan juga ada di beberapa hadis. Boleh saya tunjukin? Oh, hadis lagi. Oh iya, saya lupa. Kitab sucinya orang Islam bukan Al-Qur'an. Sorry. Ternyata saya lupa. Oke, kita lanjut ke sini Bang ya. Kita lanjut ke sini. Lanjut. Nah, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya. Kita baca ini. Nah ini dia ya. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ya. Terus? Oke. Coba Bang, kata fada inahu ini apa? Pada inahu. Kami menggantikan. Iya, kami ganti. Jadi diganti anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Berarti anaknya sudah berubah jadi seekor sembelihan yang besar, betul? Ditukar, betul? Bukan Bang. Jadi Bidah bin Adim itu sebagai suatu gambaran saja sesuatu yang besar. Sehingga Islam itu mensyariatkan gak harus kambing aja. Bahkan hewan-hewan kecil kayak ayam juga itu bisa dijadikan hewan kurban. Buset. Makanya seperti saya bilang tadi kan teman-teman, makin dijelaskan makin tidak. Oke, sebentar Bang ya, saya mau kasih tahu gini. Ya. Abang pernah baca Injil? Nggak pernah. Abang pernah baca Bible? Baca Taurat? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya, baik. Kalau tidak pernah, memang saya maklum kenapa abang tidak mengerti kenapa ada masalah dalam Quran itu. Saya mau kasih tunjuk Bang ya. Sabar ya Bang ya. Apa aja masalahnya Bang? Oke, baik. Saya mau kasih tunjuk sama Anda apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Ya. Sebenarnya apa yang barusan kita bacakan tadi itu sebenarnya itu merupakan sebuah plagiat atau sebuah tiruan dari apa yang ada dalam Bible. Ya terus. Oke, saya mau kasih tunjuk. Ya. Bentar ya Bang ya. Nih. Kenapa gak hafal Bible Bang? Ya ini saya tunjukkan. Kalau kami bukan dihafal-hafal Bang. Oh, beda. Kalau orang Islam dihafal-hafal. Walaupun tidak tahu artinya. Kalau kami tidak seperti itu. Oke.
Baik ya, kita buka Kejadian pasal yang sabar Bang ya. Kurban itu untuk sedekah, Bang. Nggak ada yang salah. Berapa banyak orang miskin yang bisa makan. Bentar ya. Sok Bang, santai Bang. Saya juga mau bawa air minum dulu Bang. Bentar. Saya heran ini kadang-kadang ini sulit dibuka gitu ya. Kadang-kadang bisa dibuka, kadang-kadang nggak bisa dibuka. Ada aplikasinya Bang. Gimana? Ada aplikasinya itu Bang. Iya, tapi saya di sini tidak pakai yang aplikasi, saya pakai yang online. Kita buka ya Kejadian pasal yang kedua-dua ya. Nih. Perhatikan Bang ya, di mana di sini nanti Anda akan tahu bahwa apa yang tertulis di Quran Anda itu sebenarnya diambil dari sini. Perhatikan ya. Ya. Oke, ini Kejadian pasal yang kedua-dua ya. Kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya, aku mendengar." Nih, Allah berfirman, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal, yang sangat engkau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai korban untuk menyenangkan hatiku." Ya. Awal pagi esoknya, Abraham membelah kayu yang akan digunakan untuk membakar korban dan mengikat kayu itu pada keledainya. Ya. Dia berangkat bersama-sama Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang sudah diberitahukan Allah. Pada hari ketiga Abraham nampak. Pada hari yang ketiga Abraham nampak tempat itu dari jauh. Kemudian dia berkata kepada hambanya, "Tinggallah di sini bersama dengan keledai ini. Aku dan anakku akan pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Nanti kami akan balik kepada kamu." Abraham menyuruh Ishak memikul kayu untuk korban yang dibakar dan dia sendiri membawa sebilah pisau serta bara api untuk membakar kayu. Sedang mereka berjalan bersama-sama, Ishak berkata, "Ayah." Abraham menjawab, "Ada apa anakku?" Ishak bertanya, "Kita sudah membawa api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban yang dibakar itu?" Nah ini, Abraham sudah tahu. Abraham sudah tahu bahwa tidak mungkin dia akan menyembelih anaknya, ya kan? Abraham menjawab, "Allah sendiri akan menyediakan anak domba itu." Mereka berdua meneruskan perjalanan, ya. Apabila mereka tiba di tempat yang sudah diberitahukan Allah, Abraham membina sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya, lalu mengikat anaknya dan membaringkannya dia di atas mezbah, di atas kayu yang disusun. Kemudian dia mengambil sebilah pisau untuk membunuh anaknya, tetapi dari langit malaikat Tuhan berseru kepadanya, "Abraham, Abraham." Abraham menjawab, "Ya Tuhan, jangan sakiti anak itu, jangan lakukan apa-apa terhadapnya." Kata malaikat itu, "Sekarang aku tahu bahwa engkau menghormati dan menaati aku, karena engkau tidak enggan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Abraham memandang di sekelilingnya, perhatikan ini ya. Abraham memandang di sekelilingnya, lalu nampak seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai korban untuk menyenangkan hati Tuhan bagi menggantikan anak lelakinya. Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan apa yang diperlukan. Dalam bahasa Ibrani ini di sini ada Yehova atau Yahweh Yireh. Artinya Tuhan menyediakan. Nah, setelah Anda membaca ini, Bang, Anda melihat tidak kemiripan dengan yang ada di Quran Anda? Ya, mirip banget. Mirip. Ketika ada sebuah kemiripan, maka ada tidak indikasi atau kemungkinan probability penjiplakan? Wah, enggak Bang, beda. Nah, ini dia. Saya jelasin dulu, Bang. Sebentar, segini. Kita nggak mengatakan gini. Saya nggak suruh Anda mengatakan bahwa Quran menjiplak. Saya hanya menyuruh Anda untuk berpikir
kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Kalau mirip, kalau jalan ceritanya itu ya 11-12, ya walaupun nggak sama, ada nggak kemungkinannya, peluang bahwa Quran itu menjiplak Bible? Nggak ada. Berat. Karena Bible itu ya milik Islam sebenarnya. Berat. Waktu zaman sekolah itu kita belajar loh Bang, namanya peluang. Waktu matematika belajar peluang nggak? Nggak tahu. Nggak belajar peluang. Dulu nggak Bang? Oke, silakan. Jadi Nabi Muhammad itu kan disifati dalam Quran wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika. Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Buta huruf. Ya, bukan gitu juga. Nah, dia baca kita kata ini mana? Bukan gitu juga. Ini gimana sih Abang nih? Bang, sebentar. Muhammad bisa baca? Kan saya gak sopan Bang kalau ngomong gitu. Buta huruf kan konteksnya negatif gitu. Berarti bukan buta huruf kalau Oke lah. Illiterate ya. Ya, kan saya jelasin dulu bentar. Ya illiterate itu ya buta huruf, Bang. Ya, betul nggak? Ya. Saya jelasin dulu bentar. Silakan. Jadi Nabi Muhammad itu kan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan semua orang pasti menganggapnya ini negatif. Tetapi bagi kita sebagai orang Islam itu justru sangat hebat sekali karena ini membuktikan bahwasanya setiap yang diucapkan oleh Nabi itu bukan dari contekan dari Injil atau Taurat, karena Muhammad itu gak bisa baca, gak bisa nulis apa. Taurat dan Injil itu bukan bahasa Arab dan tidak ada penerjemah pada waktu itu. Oke. Makanya jadi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa membaca dan menulis, oke? Ya, betul. Oke. Menurut orang Islam, apa yang pertama kali wahyu yang datang kepada Muhammad? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Iqra, bacalah, betul? Ya, betul. Waktu disuruh baca, Muhammad bisa baca? Wah, itu kesusahan sekali. Itu juga terpaksa Nabi Muhammad membacanya. Oke. Apakah malaikat Jibril tahu kalau Muhammad itu nggak bisa baca? Ya, gak tahu. Udah tahu nggak bisa baca, kenapa dia suruh baca? Ya kan supaya jadi syariat bagi umat kita, bahwasanya kita itu harus terus membaca, terus belajar. Kan Muhammad itu jadi suatu suri tauladan. Oke lah. Tapi gini Bang, itu juga bermasalah loh, karena dia kan di Gua Hira kan. Di gua itu ada lampu nggak? Ya emangnya malam. Bang, kalau masuk gua siang-siang pun nggak ada gelap Bang, namanya gua. Betul? Gua Hira itu kecil loh Bang, lu pernah ke Gua Hira gak? Gua pernah. Gua Hira itu kecil. Oke lah, baiklah, kita lanjutin ya, karena fokus kita bukan ke situ. Nah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa lalu kami ganti anak itu dengan sembelihan yang besar, maksudnya gimana itu? Ya ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, itu langsung diganti oleh anaknya berubah. Ya enggak. Ya agak tahu itu kan masalah teologis. Oke, berarti bagusan penjelasan dalam kitab Taurat atau bagusan bacaan dalam Quran? Gini Bang, jadi Quran itu kan disebutnya itu adalah Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu suatu kata yang singkat tapi padat. Karena supaya orang-orang itu lebih mudah menghafalnya. Kalau misalnya Quran menjelaskan secara detail, wah kita susah menghafal Bang. Terus yang kedua, sebentar. Ini agak menarik ini pernyataan statement Anda ini. Ya. Tadi Anda katakan Quran itu singkat, padat. Ya. Jelas nggak? Jelas. Yakin Bang, abang bilang jelas? Oke. Kalau memang Quran itu jelas, satu tadi ulama saja berbeda pendapat mengenai siapa yang hendak disembelih oleh Ibrahim, betul? Oke. Pendapat yang terkuat itu adalah Ishak, betul? Ismail. Enggak, Belum. Ismail. Bang, mau saya puterin lagi? Kan Gus Baha itu kan nggak Bukan, mewakilkan. Gus Baha tidak mengatakan itu kata dia. Ini loh. Waduh, berat ini. Gus Baha, kalau Anda nonton ini Gus Baha, lihatlah ini. Kaum umatmu. Dengar ya Bang ya. Pelan ya, pelan. Gus Baha itu bukan bilang itu kata dia. Gini, sebentar ya. Sebentar. Itu bukan kata Gus Baha, Bang. Bang, boleh nanya nggak Bang? Sebentar ya. Boleh nanya? Bentar. Ini ya, Gus Baha itu mengutip
apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama. Dengerin ya, dengerin. Mufassir, Dengerin. tafsir. Oke, coba dengerin ya. Ismail wa Ishak. Ishak wa Ismail. Dasar atau ngaji. Jadi sebetulnya perdebatan ulama itu lebih mengarah ke Ishak. Tapi Perdebatan para ulama lebih mengarah kemana? Ya, Ishak. Ya, terus. Ishak. Sekarang perdebatan para ulama lebih mengarah ke Ishak atau Ismail? Ishak. Terus. Ishak. Oke. Tetapi umat Islam di Indonesia bilang Ismail. Artinya di dalam internal agama Islam ada kebingungan, betul? Ya enggak juga, Bang. Saya mau Mana sih? Bang, ulama-ulama bilang itu lebih merujuk kepada Ishak. Tetapi kalian bilang Ismail. Berarti kan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu mengindikasikan bahwa adanya kebingungan atau ketidakpastian, betul? enggak juga, Bang. Terkadang perbedaan itu membuat Berkah. Memang berat. Oke, lanjut. Saya lanjutin dikit lagi ya, dikit lagi nih. Dikit lagi. mainstream kita di Indonesia itu lebih ke Ismail. Terus di kitab yang saya baca ini tafsir Sawi. Wa alam anna kullan minal qawlaini qala bi jama'atun minas sahaba wa tabi'in lakinil qawlu bi anna dzabi Ismail aqwa. Jadi pendapat kalau yang lakinil qawlu bi anna dzabi Ishaq aqwa. Jadi pendapat yang mengatakan yang di dzabi itu siapa? Ishaq itu lebih kuat. Tuh. Di Arab. Lebih kuat. Betul? Nah, tadi Anda mengatakan Quran itu singkat, padat, jelas, betul? Ya. Ternyata statement Anda berbeda dengan kenyataan. Yang benar Quran itu singkat, saking singkatnya kagak jelas. Oke, itu ketidakjelasan pertama adalah siapa yang dibawa oleh Ibrahim untuk disembelih. Itu ketidakjelasan yang pertama. Ketidakjelasan yang kedua adalah dikatakan di situ lalu kami ganti anak itu dengan sembelihan yang besar, betul? Iya, terus. Coba tolong jelaskan kepada saya apa maksudnya kami ganti anak itu dengan sembelihan yang besar. Setahu saya sembelihan yang besar itu badak, Bang. Badak bercula satu atau jerapah. Coba. Jadi kan Ya. tadi Abang bilang antara Ishak atau Ismail itu kan membuat Quran teh kayak yang nggak jelas gitu kan ya. Tapi Quran itu sebenarnya nggak membahas sejarah, tapi Quran itu membahas hukum. Membahas hukum yang paling penting kalau sejarahnya itu nggak peduli itu apa, tapi yang penting itu hukumnya dari Iya, nabinya. dan umat muslim itu nggak ada kaitannya dengan peristiwa ini. Di mana di situ kurban itu memperingati peristiwa ini? Kan Muhammad juga masih keturunan Ibrahim, Bang. Bang, di Quran itu tidak ada tulisan bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim. Ada, Bang. Waduh, sulit ini teman-teman. Aduh. Gini. Mau saya bacakan nggak ayatnya? Oke, silakan baca dalam Quran. Kalau ada di dalam Quran disebutkan bahwa Ibrahim itu Muhammad itu keturunan Ibrahim, saya terjun dari Monas, Bang. Coba, silakan. Tapi kayaknya orang-orang non-muslim harus secara eksplisit ya, harus secara dohir banget gitu lafadznya. Nggak harus dohir juga nggak masalah. Coba sebutin satu ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ibrahim. Saya hafal ayatnya tapi lupa lagi ayat berapa. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatsu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Silakan. Iya, kalau muslim itu saya tahu, Bang, mereka pandai berbahasa Arab tetapi tidak mengerti artinya. Gua paham. Gimana, Bang? Gua paham. Kan itu kan doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, mudah-mudahan engkau menurunkan dari keturunan saya yang membacakan Al-Quran dan bisa mengajarkan ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Coba saya cari dulu ya ayat keberapanya.
Sulit nih teman-teman. Nih. Silakan dibaca. Dibaca saja Bang, dibaca. Oh. Bentar, gimana sih cara balikin kamera? Oh gini ya? Oke, silakan. Ya, silakan dibaca. Nah ini kan ceritanya tentang Ibrahim tuh. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah. Ya, dibaca aja, dibaca. Jangan cerita Bang, dibaca aja. Dibaca. Kalau ada di situ disebutkan Muhammad itu keturunan Ibrahim, saya terjun dari Muhammad. Ya. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Pendengar dan yang Maha Pengetahui. Terus? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul. Tengah mereka itu kan maksudnya di Ka'bah, di Baitullah. Baitullah itu kan di Mekah. Utuslah utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, gitu kan? Dari kalangan mereka sendiri, dari Quraisy, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mengajarkan mereka. Dan sungguh Engkaulah yang Maha Bijaksana dan Maha Perkasa. Terus mana di situ Muhammad keturunan Ibrahim? Ya kan, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka, bukan dari kalangan mereka itu kalangan siapa? Quraisy. Ini kan Quraisy. Apakah Quraisy itu keturunan Ibrahim? Iya, keturunan Ibrahim. Loh, gimana sih? Kalau memang Ibrahim, kalau Quraisy itu kenapa Ibrahim menyebut kalangan mereka? Kalangan mereka. Ya maksudnya yang ada di daerah mereka. Duh, berat. Bang, gini ya. Kalau Anda membaca sejarah agama Islam, itu makin kacau. Gini ya. Coba balik lagi kamera. Menurut kitab Sirah Nabawiyah, oke. Pada waktu Ibrahim membawa Hajar ke ke Ka'bah, ke Mekah, apakah di situ ada masyarakat? Ada. Nggak pernah baca Sirah Nabawi. Di situ ceritanya bahkan dia itu kehabisan air, tahu? Karena di situ nggak ada orang, nggak ada warga. Lalu bagaimana di situ Ibrahim berkata dari kalangan mereka? Berarti di situ udah ada warga atau belum? Bukit Sofa makin itu pusing lagi. Gimana? Ya kan Mekah itu kan disebutkan dalam Quran fi robuati ma'inin, di suatu lembah yang dasar banget, yang orang itu sangat susah gitu ke bawahnya karena arti haji itu apa sih? Arti haji itu apa? Haji itu berziarah, pilgrimage. Iya, maksudnya haji itu dia naik atau turun? Haji itu naik atau turun? Maksudnya Bang? Bang, makanya istilah naik haji, tahu nggak kenapa naik? Kenapa nggak turun haji? Waduh, dia tidak tahu, saudara-saudara. Bang, arti haji itu sebenarnya, ya sebenarnya itu posisinya naik, Bang. Jadi berziarah naik, tempatnya itu pergi naik. Hah? Kamu nggak pernah? Ini makanya, gini Bang. Makanya sebenarnya yang mau saya kasih tahu begini loh, sebenarnya agama yang Anda anut sekarang itu adalah sebuah kesalahan dari para orang-orang atau oknum-oknum yang telah membuat agama Anda jadi seperti ini. Saya kasih contoh ya, nih, saya kasih Anda contoh. Saya kasih lagi contohnya ya Bang ya, pelan-pelan ya. Saya harus mendidik dari awal teman-teman. Karena memang kesalahan ini sudah mendarah daging. Ya, saya balik lagi kamera saya sebentar. Saya balik dulu, sabar. Nih ya Bang ya. Nih, di sini kemana Abraham itu disuruh oleh Tuhan? Perhatikan, Allah berfirman, pergilah ke tanah Moria. Ini Moria ini sebuah bukit. Jadi dia di tempat yang tinggi. Oke? Nah, jadi Abraham itu diperintahkan untuk naik ke Bukit Moria. Ya. Nah, posisinya berarti kan gunung, ya kan? Gunung kan? Tetapi yang terjadi umat muslim bukan naik haji. Anda tadi sudah bilang Makkah itu lembah kan? Ya.
Nah, akibatnya jadi kayak begini. Ka'bahnya. Ini akibatnya. Abang sudah lihat ini? Iya, itu banjir kan? Iya, banjir. Makanya ini nah, aduh, sebentar. Pelan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya umat muslim bukan sebenarnya nggak naik haji, umat muslim itu turun haji. Karena Ka'bah itu berpotensi banjir, jadi jarang orang di daerah situ, di daerah sekeliling Ka'bah itu. Bang, coba, kenapa kok istilahnya naik haji bukan turun haji? Ya gak tahu, itu kan sudah jadi istilah di sini. Sudah jadi istilah. Coba orang-orang luar ngatainnya naik haji. Ngomong sama dia. Gini loh Bang, gini. Ziarah Bang, pengunjung. Iya. Makanya ada istilah naik haji. Naik, dia itu pergi Bang. Perginya itu ke atas bukit. Ya itu berarti di Arafah. Wukuf Arafah. Kita ke Arafah, ke bukit Arafah wukuf kemarin. Aduh, udah makin parah gitu ini. Nah gini Bang, yang membedakan haji dan umroh itu adalah Arafah. Ya, jadi gini, saya mau kasih tahu begini Bang ya. Sebenarnya ini adalah ulah dari para orang-orang yang merubah Keryana. Abang, memang panjang ini Bang. Sebenarnya dulu kitab kalian itu namanya Keryana. Dirubah jadi Quran. Akhirnya isinya jadi kayak begini. Gini. Oke, sebentar gini. Menurut Al-Qur'an, Baitullah itu ada di mana? Ada di Mekah. Nah. Baitullah itu menurut Al-Qur'an bukan di Mekah. Di mana? Di Bakah kan? Di Bakah. Iya, Bakah itu nama lain dari Mekah. Nah, ini dia. Bang, di mana referensinya kalau Bakah itu Mekah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu, Mekah itu dinamakan Bakkah karena orang-orang itu saling bersikutan, saling berebut untuk ke Ka'bah itu. Oke lah, baik, kita teruskan lagi ya. Kita teruskan lagi ke tema kita. Kita sedikit-sedikit menyimpang, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke. Lanjutin Bang. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa kurban, hari raya kurban itu adalah untuk mengikuti Ibrahim. Ya. Nah, sekarang sebelum kita ke situ, tadi dikatakan lalu kami ganti dengan sembelihan yang besar, yang akbar. Siapa yang menyediakan sembelihan itu? Ya Allah. Allah. Berarti sembelihannya datang dari siapa? Datang dari siapa? Kurbannya itu datang dari mana? Dari langit. Kita mempercayai seperti itu. Berarti umat muslim bukan datang dari kurbannya, datang dari kandang. Yang menurut Al-Qur'an, kurbannya itu datangnya dari Allah, dari langit. Nah, yang umat muslim lakukan kurbannya dari kandang. Teologis, gak bisa logika. Berat ini teman-teman. Oke, lanjut tadi yang masih ke potong sedikit. Dikatakan di situ tadi kami ganti. Ibrahim kan ingin udah membaringkan anaknya ya di atas pelipisnya ya. Udah mau disembelih begitu ya. Lalu diganti dengan sembelihan yang besar. Ya. Coba, Al-Quran itu jelas, lengkap, terperinci, betul? Betul. Coba jelasin gimana caranya gantinya, silakan. Gantinya gimana maksudnya? Nah, kan saking jelasnya Al-Quran. Memang Quran harus bicarakan semuanya, tutor-tutornya. Coba, apakah Quran itu lengkap? Lengkap. Terperinci? Terperinci. Kenapa Anda harus kenapa Anda sekarang malah mengatakan apakah Quran harus lengkap, harus terperinci? Quran yang bilang Quran itu lengkap dan terperinci, betul? Makanya hukum kita itu dari 4 Bang, bukan cuma Quran, tapi hadis, ijma dan qiyas. Jadi yang lengkap Quran atau hadis? Quran, cuma kita aja manusia yang bodoh karena kita itu terlalu jauh ke Nabi Muhammad sehingga kita gak bisa mengerti Quran, gak bisa. Kita jadi Al-Quran itu tidak bisa dimengerti.
Ya dimengerti oleh para sahabat yang ada, karena kan ada penjelasnya Nabi Muhammad. Di mana ayatnya bahwa Quran hanya dimengerti para sahabat? Coba bacakan ayatnya ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Contoh gini Bang. aja, Bang. Ada coba buka Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Yusuf ayat yang kedua. Ya, terus Apa di situ dikatakan? sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke. Tujuan Quran diturunkan agar apa? Agar mengerti. Agar mengerti. Ada nggak di situ yang agar mengerti itu adalah cuman para sahabat? Ya nggak ada. Nggak Tapi kan ada. Quran diturunkan ke orang Mekah. Orang Mekah kan sahabat. Oke, Coba baik nggak apa-apa. Bang, Nah, boleh nggak saya jelasin dulu? oke. Sekarang di situ ada frase kami ganti dengan sembelihan yang besar. Gua mau menjelasin kok nggak boleh, Bang. Ya sudah jelasin, coba silakan. Contoh aja kayak gini sholat. Kita kan sholat kayak baca. Bang jangan lari sholat. Aduh, kok lari sholat? Fokus ke sini. Kami ganti dia dengan sembelihan yang besar. Kita kan Gimana gantinya? ya gantinya mungkin langsung diganti Jangan aja. mungkin. Gimana kok mungkin? Nggak boleh mungkin. Katanya Quran jelas, lengkap, terperinci. Ya. Oke, coba proses gantinya gimana? Ismail atau Ishak itu dipinggirkan, terus tiba-tiba ada kambing yang turun di langit. Ada Langsung kambing turun dari langit. Ya. Mana ayatnya yang bilang kambing turun dari langit? Yaitu wafadainahu bidibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Di situ nggak disebutkan kambing loh. Ya emang Quran harus serinci itu. Oke, Itu kan saya supaya- tunjukkan ayatnya ya, bahwa Quran itu rinci ya. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Masa Quran harus rinci itu? Quran yang bilang bahwa Quran rinci. Aduh, berat ini teman-teman ini. Yang bilang Quran itu rinci, itu Quran sendiri, Bang. Gimana sih? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Iya. Tunjuk langsung di layar, sebentar. Ya, saya tahu ayatnya. Oke, coba Anda baca ini, Bang. Ya, kitabun uhkimat ayatu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Ya, artinya Ayat-ayat inilah Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci. oke, Al-Quran terperinci nggak kata Al-Quran? Ya. Oke, karena kata Al-Quran, Quran itu terperinci, tolong jelaskan apa yang diganti dan apa itu sembelihan yang besar? Di Quran kalau menurut Qurannya sembelihan besar itu ya berupa apa saja karena supaya jadi sunnah. Kalau kurban itu bisa pakai apa saja asalkan hewan peliharaan. Bang, di sini dikatakan sembelihan yang besar loh. Ya kan itu kan mewakilkan, Bang. Kalau misalnya langsung disebutkan domba nantinya apa asumsinya kurban itu harus memakai domba atau harus memakai kambing. Di situ kan ada kata-kata besar, azim, betul nggak? Iya. Arti azim itu apa sih? Ya gede. Besar gitu kan? Nah, makanya saya bilang yang muslim sembelih itu apa sekarang? Ya domba, kambing, sapi. Kecil atau besar itu? Ya besar mungkin. Mimbahimatil Mungkin. an'am. Gimana? Saya baca tafsirnya ya Bang ya. Jadi ada ulama Tafsir. kayak Ibnu Katsir mengatakan Mas Pidi bin Adim itu kenapa digantikan dengan sembelihan yang besar karena ini hari yang besar sehingga orang-orang itu menyembelih banyak hewan buat diberikan. Bukan, kita nggak bicara orang loh, kita bicara Allah yang menggantikan. Digantikan dengan sembelihan yang besar. Ya. Nah, maksudnya itu digantikan Allah yang ganti sembelihan besar itu diganti apa? Ya menurut kita kambing Bang. Terus Nggak ada di situ kambing, Bang. Di Quran tertulis kambing nggak? Ya nggak ada. Terus kalau misalnya nggak ditulis, terus kita salah. Nah, bahwa Quran itu jelas, pertama kan satu nggak jelas. Akhirnya sembelihan yang besar itu apa juga nggak jelas. Betul? Ya, coba saya nanya Bang, ada gak dalil tentang main HP? Di Bible ada gak dalil tentang main HP? Kan Bible ada. tidak pernah mengklaim bahwa Bible itu lengkap terperinci. Ya berarti Bible bukan kitab yang paling terbaik.
Siapa bilang? Siapa yang bilang bahwa Bible kitab yang paling terbaik? Ya coba kalau Kristen itu agama yang benar, kenapa abang gak melaksanakan kurban? Itu kan tadi disebutkan. Gak melaksanakan kurban, ini gimana sih Anda ini? Bang, Bible, dengar, Bible itu tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu adalah kitab yang lengkap, sempurna. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Terus? Nah, kitab Anda, Al-Quran, mengatakan bahwa dirinya lengkap. Mengatakan bahwa dirinya terperinci. Anda tadi mengatakan singkat, padat, jelas, betul? Ya. Ternyata faktanya tidak seperti yang Anda utarakan. Ya, itu kan menurut saya itu ya umatnya. Saya gak mewakili semuanya. Yang Bang, kita nggak bicara iman. Kalau bicara iman, kita nggak usah ngobrol. Kalau bicara iman selesai. Ngapain? Kita itu bicara fakta. Ketika Anda mengatakan bahwa Quran lengkap, terperinci, jelas, singkat, padat, jelas, makanya saya tanya, diganti dengan sembelihan yang besar. Nah, sembelihan yang besar itu apa? Sembelihan yang besar menurut kita kambing, Bang. Terus apa salahnya? Di mana tertulis kambing? Ya di tafsir-tafsirnya. Di tafsir-tafsir. Apakah itu Quran? Ya tafsir itu menurut pemikiran ulama. Ulama dari guru-gurunya sampai Nabi. Nah, makanya kita lagi bahas Quran, Anda bahas tafsir. Yang lengkap itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Yang terperinci itu Quran atau tafsir? Ya Quran. Nah, kenapa kita lari ke tafsir? Ya itu supaya membantu kita. Jadi suatu apa disebutnya itu perantara. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, kita ke bagian terakhir ya, pelan-pelan teman-teman ya. Nih, di situ dikatakan bahwa Anda tadi mengatakan bahwa umat Muslim menyembelih kurban itu karena ingin memperingati apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Ya. Oke, di bagian mana bahwa Allah memerintahkan bahwa apa yang dilakukan Ibrahim suruh diperingati? Di bagian semuanya dalam haji. Baik itu tawaf, sa'i, menyembelih kurban. Bukan, kita bahas yang kurban ini. Di mana ada Allah, wahai umat Muslim, ikutilah apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Di mana? Ya itu ayat yang kurban itu. Ya ayat yang tadi. Yang mana? Falamma balagha ma'usa ya qala rabbi inni ara fil manami anni adzbahuka. Bahas terjemahannya. Jadi ketika datang suatu mimpi ke Ibrahim dan Ibrahim mengatakan ke anaknya, saya itu bermimpi sampai 3 kali bahwasanya saya itu menyembelih kamu. Oke, berarti kalau Anda mengikuti itu, berarti umat Muslim harus menyembelih anaknya, betul? Ya enggak juga, kan belum selesai ceritanya. Karena harusnya kalau Anda ingin mengikuti apa yang dikerjakan Ibrahim, harusnya yang ingin disembelih itu anak kalian. Nah, makanya ini salahnya kalau misalnya membaca Quran dengan terjemahan, karena terjemahan itu bukan Quran. Terjemahan bukan Quran. Terus gimana kita mau tahu kalau nggak diterjemahin? Ya, makanya dari ulama kita mengaji tafsir, mengaji ilmu balaghah, mengaji ilmu. Oke lah. Apalagi gimana? Kita kan jauh dari Nabi, kita gak pernah bertemu Nabi. Apalagi jadi Quran itu bukan untuk manusia ya, hanya untuk para teman-temannya Muhammad, betul? Ya untuk semuanya. Kalau misalnya dia mau gimana sih? Coba, apakah Quran hanya bisa dipahami oleh teman-teman Muhammad? Enggak semuanya. Terus kenapa Anda harus mengatakan bahwa harus mereka yang paham Quran? Saya kan mengatakan harus mereka, tapi mereka yang paling paham Al-Quran. Kalau misalnya kita itu... Oke, kalau mereka yang paling paham Al-Quran, menurut mereka siapa yang hendak dipersembahkan oleh Ibrahim? Persembahkan apanya, Bang? Yang hendak disembelih siapa? Yang hendak dikurbankan siapa? Ishak. Terus? Kata siapa Ishak? Sebagian ngomong Ismail. Katanya mereka yang paling paham. Gimana sih ini, aduh? Katanya mereka yang paling paham. Itu bukan sahabat. Ibnu Katsir itu bukan sahabat, itu ulama. Ini bukan Ibnu Katsir. Oke, coba ya, sini. Siapakah ini? Ini saya bacakan kepada Anda. Ini sahabat Muhammad, itu mereka saling bertentangan. Nih. Ya.
Perhatikan. Ini para sahabat sendiri yang bertentangan dan berbeda pendapat. Perhatikan. Dari kitab apa itu? Baik, saya nanti akan bacakan kepada kalian ya. Saya akan bacakan bahwa yang berpendapat ini adalah ini Umar bin Khattab, juga sahabat ya. Ya. Siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini, siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini, saya tunjukkan ya. Sabar, sabar. Perhatikan. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya, Bang. Lihat ya. Kita baca ini, kita baca. Agak panjang ini ya, agak panjang. Oke. Dari kitab apa disebutkan itu? Gimana? Sa'labi, Imam Sa'labi. Ya nih. Perbedaan pendapat adalah hal biasa di kalangan ulama meskipun terkait dengan kemuliaan nasab dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Perhatikan. Disebutkan oleh Al-Salabi dalam kitab beliau, nih nama kitabnya ya, Tafsir Al-Quran, bahwa tokoh-tokoh pendukung pendapat pertama ini diantaranya adalah kalangan sahabat, ya, yakni Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Abbas dan Al-Muthalib. Dari kalangan tabi'in dan pengikut mereka, yakni Ka'ab, Al-Ahbar, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah, dan seterusnya nih. Sampai besok kita sebutin namanya nih ya. Kesadaran akan luhurnya identitas dari ras Nabi Ismail tidak menjadikan mereka mengasihkan riwayat yang menyebut bahwa Nabi Ishak adalah tokoh yang terhormat yang dimaksud. Nih, nah di sisi lain kalangan yang menyebut Nabi Ismail sebagai sosok yang dikurbankan adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair bin Watsilah dari kalangan sahabat. Cuman 2 orang dari kalangan sahabat. Ya, terus? Ya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair. Sedangkan dari kalangan sahabat yang mengatakan itu Ishak nih, ya Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, ya banyak sekali nih, Abdullah bin Mas'ud, nih banyak banget. Nah tadi Anda mengatakan yang paling paham Al-Quran adalah para sahabat, betul? Ya. Sementara para sahabat sendiri kebingungan, beda satu sama lain, betul? Ya, terus? Nah, sekarang bagaimana Anda percaya bahwa para sahabatlah yang mengerti Al-Quran sementara mereka sendiri saling berbeda? Ya, saya jelasin Bang, boleh nggak? Silakan. Jadi di dalam Islam itu kalau misalnya ada riwayat itu kan intinya kisah-kisah lah dari zaman dulu, dari Israiliyat, dari bangsa Israel itu pasti ada ikhtilafnya, pasti ada perbedaan pendapatnya. Sehingga yang kita ambil itu bukan siapa pelakunya, tapi apa hikmahnya. Kayak istri-istri para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh itu pasti ada ulama-ulama yang berbeda pendapat siapa namanya. Tapi ya gak penting, yang penting hikmahnya kamu itu gak boleh mempunyai istri yang kacau seperti kan mereka. Gitu. Baik, oke. Ayat ini sangat terkenal ya. Tentu Anda tahu ayat ini. Ya, tidak ada keraguan. Oke. Di dalam Al-Quran ada keraguan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang dibawa oleh Ibrahim hendak dipersembahkan? Kata saya tadi juga Bang, Quran itu adalah kitab hukum. Berat. Bang, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Ya, betul. Tidak ada keraguan padanya, pada Al-Quran, betul? Ya, terus? Karena tidak ada keraguan pada Al-Quran, makanya para sahabat berbeda pendapat, betul? Ya, terus?
Nah, perbedaan antara Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain tentang siapa yang ingin dipersembahkan oleh Ibrahim mengindikasikan bahwa tidak ada keraguan pada Al-Quran itu, betul? Ya, betul. Iya. Karena Al-Quran itu begitu jelas dan tidak ada keraguan padanya, itulah kenapa para sahabat berbeda pendapat. Loh, betul. Coba kayak gini aja Bang, kayak kelahiran Nabi, kayak hari kematian Nabi, itu kan ulama-ulama pasti berbeda pendapat karena itu riwayat, bukan hukum. Kalau hukum itu pasti. Loh, katanya Quran lengkap, terperinci, jelas. Ya sangat jelas. Tapi beginilah, yang mau saya maksudkan begini. Sebenarnya ya Bang ya, dulu waktu Muhammad belum jadi nabi, konon dia jadi nabi kan katanya umur berapa? 40. Umur 40 ya. Sebelum dia jadi nabi, betul nggak orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka sudah menyembelih kurban di situ? Ya, betul. Mereka persembahkan kepada siapa? Ke berhala-berhala mereka. Kepada berhala-berhala. Sebenarnya Bang, ini mohon maaf ya Bang, mohon maaf. Kalian ini sebenarnya melanjutkan kegiatan mereka. Di Injil juga ada, kenapa kalian gak ngelakukan? Nah, pertanyaan bagus. Jadi begini Bang. Jadi di dalam Injil, di dalam Bible, ya di dalam kitab Taurat, dahulu ya mereka itu mempersembahkan korban-korban itu sebagai lambang bahwa betapa dosa itu harus dihukum. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, maka harus darahlah yang membayar itu. Ya, terus? Jadi misalnya gini Bang, misalnya Anda bikin salah nih, Anda berbuat dosa misalnya. Sebenarnya menurut hukum Taurat, darah Anda itu harus ditumpahkan. Ya, terus? Karena Anda sudah melakukan kesalahan. Nah, tetapi Anda itu harus mempersembahkan kurban, mempersembahkan hewan gitu ya, untuk sebagai pengampunan karena ini menurut hukum Taurat ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, makanya imam-imam di dalam hukum Taurat itu dia membawa hewan-hewan untuk dipersembahkan sebagai pengganti dosa untuk sementara waktu. Terus? Nah, di dalam Injil, makna daripada itu sudah digenapi. Apa? Nah, maksudnya digenapi itu artinya itu sudah disempurnakan. Jadi disebutkan di dalam Bible, Yesus itu sebagai imam besar yang agung. Dia datang tidak membawa darah hewan, tetapi dia datang membawa darahnya sendiri sebagai tebusan atau pengampunan dosa. Makanya dia tidak datang. Saya bacakan ayatnya ya. Bacakan ayatnya. Sambil saya cari ayatnya, Anda boleh bicara. Ya. Stop. Nih ya, saya bacakan ya. Bacakan. Bentar. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kita mulai dari 24 ya. Bentar, pelan-pelan. Inilah imam besar kami yaitu Yesus ya. Ibrani pasal 9 ayat 25. Tapi sebelum ke 25 kita baca ayat sebelumnya dulu ya. Oke nih, saya balik dulu kamera saya. Nih, makanya kami itu mengerti Bang hukum Taurat, bukan seperti kalian yang ikut-ikutan. Nih, saya bacakan ya. Sebab kita begini, kita dari sini aja, dari sini kita bacanya dari sini biar kita tidak kehilangan konteks ya. Nih. Perhatikan ya. Kepanjangan kalau dari atas nih ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dan seterusnya ini. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah ini,
Sebab Kristus, maksudnya Yesus ya di sini ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, terus Gitu Bang. Jadi ada historinya, ininya jelas semua. Nah sementara di dalam iman kalian, ketika kalian mempersembahkan kurban, ternyata kurban yang kalian persembahkan itu tidak jelas asal usulnya. Coba sekarang saya tanya, kenapa harus mempersembahkan kurban kepada Allah? ya itu buat kita gak merasa memiliki semua yang kita punya bukan Dalilnya mana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya ayatnya dong Bang, terjemahannya coba. Terjemahannya. Darah atau daging-daging dari hewan kurban itu gak bakal nyampe ke Allah, tapi yang nyampe itu adalah takwa kalian. Takwa itu Iya, kalau begitu ngapain kalian masih nyembeli kurban untuk Allah? Untuk apa? ya untuk tu'matan lil masakin, untuk memberikan kebaikan ke orang-orang miskin. Sini. Nah, itu namanya acara makan-makan. Makanya saya bilang teman-teman mereka ini acaranya makan-makan. Ya kayak kalian aja di gereja nyanyi-nyanyi itu ya sama aja. Nyanyi-nyanyi. Bukannya kalian juga nyanyi-nyanyi? Kata siapa enggak? Waduh, berat ini, jarang nonton channel saya ini dia nih. Pantesan masih Islam. Silakan. Ada gak? Daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali lagi akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Oke, berarti daging-daging itu, kurban-kurban itu tidak sampai kepada Allah, betul? Iya, yang sampai itu ada ketakwaan kita. Lalu kenapa Anda masih lakukan kayak begitu? Ya, karena kita merasa memiliki harta kita. Kita harus sedekahkan ke orang lain. Harus zakatkan. Bingung ngomong sama mereka ini. Apa? Anda disuruh mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Allah, betul? Betul. Karena kurban-kurban itu tidak bakalan sampai kepada Allah. Terus. Ini bagaimana statement? Ini ibarat kata begini loh, Anda disuruh ngirim surat ke alamat yang surat itu nggak bakal sampai ke alamat itu. Sebentar nih, ini ada surat nih, ada paket. Sebentar Bang, ini ada paket. Oke. Paket ini tidak akan sampai ke alamat yang dituju, tetapi disuruh kirim ke alamat itu. Bagaimana? Islam nih pusing pala Berbi. Niatnya tetap baik. Gimana? Komitmennya bagus. Komitmennya bagus. Karena kan dunia ini diciptakan untuk menguji. Itu salah satu tanda ujian kita. Untuk merasa kita gak memiliki. Ujian gak merasa memiliki ini gimana? Aduh, makin pusing kita kan. Makanya saya bilang tadi, makin dijelaskan kurban itu oleh seorang muslim, maka makin tampaklah ketidakjelasan asal usulnya, saudara-saudara. Coba ya. Kenapa hewan-hewan itu dikurbankan kepada Allah? Karena tadi Anda mengatakan itu untuk mengingat apa yang dilakukan Ibrahim. Ternyata waktu kita baca peristiwa Ibrahim dalam Quran nggak jelas itu hewan apa, betul? Terus? Enggak, saya nggak membetulkan. Lihat terus hewan apa kalau begitu? Ya itu apa saja, yang penting hewan peliharaan. Itu kan karangan Anda. Di situ sembelihan yang besar, azim. Betul?
Iya, terus? Kenapa Anda katakan itu ayam? Ayam kan kecil. Di situ tidak disebutkan sembelihan itu apakah dia domba, apakah dia sapi, apakah dia kerbau, nggak disebutkan. Hanya disebutkan sembelihan yang besar. Itu pun asal usulnya hewan itu dari Allah, bukan dari kandang, betul? Ya, terus? Iya. Lalu kenapa Anda pelintir, Anda lakukan sesuatu ritual yang berbeda dengan yang dilakukan Ibrahim? Bedanya apa? Lagi pula kalau itu diganti, bisa saja yang diganti itu anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim berubah jadi hewan sembelihan. Makanya gini loh Bang, sebenarnya gini. Ya. Inti yang mau saya tunjukkan itu gini Bang ya. Saya itu hanya ingin memberitahukan kepada kalian, kembalilah kepada Taurat. Di dalam kitab Taurat jelas sekali bunyinya itu bagaimana. Nih Bang ya, nih. Saya bacakan ya di sini ya. Ketika Abraham, nih saya balik ya, mana tadi. Nah ini. Dan Abraham, oh nih. Nih, sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ini aku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Iya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban baginya. Korban yang harum baginya, persembahan yang harum baginya. No, ini Anda malah. Jadi gini, maksud saya gini. Pernah sering nonton lihat wild animal begitu, pernah lihat? Acara-acara misalnya di TV-TV begitu, hewan-hewan liar gitu, pernah lihat? Ya, pernah. Nah, terus? Sering nggak hewan-hewan itu tanduknya itu kesangkut di belukar atau di kayu-kayu? Sering lihat? Ya, mungkin terus. Ya, banyak kejadian begitu, bahkan sampai jadi kerangka-kerangka banyak begitu. Karena dia cari makan atau gimana, tapi nyangkut tanduknya, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, kejadian itu ilmiah semua, alamiah semua. Kita nggak bicara dongeng-dongeng. Nah, sementara di kitab Anda, ada kambing turun dari langit, betul? Ada kambing turun dari langit kan? Nah, makanya saya bilang kitab Anda ini lebih menjurus ke arah dongeng-dongeng. Oh, gimana ini? Di mana kambingnya turun dari langit? Ya, terus? Nah, kambingnya turun dari langit. Teologis. Makanya saya bilang, Bang, kalau kita bicara dogma, kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya keyakinan, itu kita nggak bisa diskusi lagi. Contoh, Anda meyakini nanti di surga itu ada bidadari-bidadari, ya kan, yang siap melayani Anda siang malam, pagi, siang, petang, sore, 70 tahun berdiri terus, ya kan? Itu namanya keyakinan yang bersifat subjektif. Oh, berarti kita harus bahas logika nih. Lu kalau kita bahas dogma ngapain? Kita debat kusir, debat anak SD. Gimana? Coba saya mau nanya ke Abang. Jadi di dalam Kristen itu kenapa sih Yesus itu harus mengorbankan dirinya gitu? Baik, jadi begini ya. Di dalam Bible semua manusia itu telah berbuat dosa. Oke, manusia yang pertama kali diciptakan menurut Bible ya, itu adalah Adam. Adam itu artinya manusia. Nah, manusia yang pertama ini, dia gagal. Dia gagal menjadi gambar daripada Tuhan.
Karena saya harus jelasin dari awal ya. Menurut Bible, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut citranya Tuhan. Terus? Menurut gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan meniupkan roh hidup, nafas hidup ke dalam hidupnya. Ke dalam hidungnya Adam ini. Menurut Al-Quran Anda seperti itu nggak? Al-Quran Anda menyatakan hal yang sama nggak? Apa? Tentang apa? Bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam Adam. Di Quran ada, tapi mananya gak gitu. Ini nggak tahu. Baik, saya tunjukin hadisnya. Memang berat orang Islam ini nggak ngerti ajaran agama Islam. Disuruh berguru kepada ahli kitab, tapi ngeyel. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin. Sebentar ya. Waduh. Saya tunjukin hadisnya, sabar teman-teman. Kita galerinya belum jadi-jadi nih ya. Bahkan di dalam hadis itu nggak boleh mukul wajah orang itu. Karena manusia itu diciptakan dengan bentuknya. Nih, saya tunjukin. Semua hadismu juga nyontek dari Bible. Biar kalian tahu. Nih, saya tunjukin hadisnya. Saya jelasin. Tadi katanya enggak, sekarang saya jelasin. Aduh, berat bener. Nih, sebentar nih. Saya balikkan kamera saya lagi. Nih ya, saya tunjuk. Ini hadisnya ya. Makanya hadis itu dilarang mukul wajah orang. Nih. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuk siapa? Bentuk Adam, bukan bentuk Allah. Buset, ini huruf Y-nya huruf besar apa huruf kecil, Bang? Emang apa kalau Y-nya huruf besar? Aduh, berat ini. Aduh, lawan diskusi saya ini nekat terus. Ini loh, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya di sini, N-nya huruf besar, ini merujuk kepada Allah. Oke, saya terima. Dibilangin ngeyel. Bang, abang itu disuruh belajar sama ahli kitab. Jangan anti. Quran suruh bilang, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya bang, percayanya sama Quran, jangan sama ulama. Bahkan di hadis juga dilarang nih. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Terus? Nih, dalam riwayat lain disebutkan ini, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Jadi bang, Quran sama Bible itu punya pesan yang sama dalam hal penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dalam gambarnya sang pencipta itu. Jadi kita ini bang, kita ini merupakan manifestasi daripada Tuhan. Aslinya begitu. Boleh saya jelasin nggak bang? Sebentar, gini biar saya selesaiin. Ya. Tadi kan Anda bertanya tentang Yesus kan? Ya kan? Biar saya jelasin, biar poin saya masuk. Nih, saya jelasin lanjutannya. Kita bicara dogma nih. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu pada dasarnya diciptakan menurut gambarnya Tuhan itu. Sebagai wakilnya Tuhan itu ada di bumi ini untuk mengusahakan bumi ini. Oke? Nah, tetapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia itu tidak lagi taat kepada sang penciptanya, tidak lagi gak sesuai dengan atau menjadi citra dari sang penciptanya, tapi dia membantah, membangkang, memberontak terhadap Tuhan itu. Akhirnya dia berbuat dosa. Dia bikin dosa ini dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi sekarang bumi ini kan rusak. Manusia saling membunuh, saling sikut sana, saling sikut sini, korupsi dan lain sebagainya. Nah, makanya Adam yang pertama itu gagal. Nah, Bible bilang, Injil bilang, ada Adam yang kedua, namanya Yesus. Yesus itu sebagai Adam yang kedua, citra daripada dia. Nah, Yesus yang kedua ini berhasil. Nah, apa bentuk keberhasilannya Yesus? Keberhasilan Yesus itu disebutkan dalam Bible, dia taat sampai mati. Berarti Adam mah enggak? Kalau Adam nggak taat sampai matinya, dia berbuat kesalahan. Makanya seluruh keturunannya telah berbuat dosa.
Di dalam hadis Anda dikatakan seluruh anak cucu Adam itu yang lahir itu dia menangis semua, betul? Betul. Karena apa menangis? Karena dosanya. Karena disentuh Allah, disentuh setan, betul? Nah, ada nggak yang tidak nangis? Ada. Siapa? Nabi Muhammad dan Yesus. Ngarang. hanya menurut hadis, hanya Isa yang tidak disentuh oleh setan karena dia suci. Terus? Makanya manusia yang sempurna, yang kembali kepada fitrahnya itu hanya Yesus. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dosa. Sedangkan Muhammad, Musa dan lain sebagainya itu berbuat dosa semua. Kita kan lagi bahas dogma sekarang kan? Kita udah bahas dogma ini. Nah, makanya saya bilang yang kita itu manusia itu harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Jadi kita itu harus tiap hari itu mirip sama Yesus. Jangan mirip sama Muhammad. Mana? Coba, kalau mirip sama Muhammad ya nanti kayak kelakuannya kayak Muhammad. Mau nanya lagi. Silakan. Yang mematikan di dunia ini mematikan manusia siapa, Bang? Manusia itu mati karena dosanya. Yang mematikan siapa? Yang mematikan. Ya, kalau bahasa singkatnya memang disebutkan akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan, tetapi prosesnya itu karena dosa-dosa manusia. Berarti Yesus atau Bunda Maria pas mati itu oleh siapa matinya? Pertanyaan seperti ini. Bang, apakah Muhammad itu kekasih Allah? Ya. Apakah Allah yang mencabut nyawa Muhammad? Ya, betul. Apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Betul. No, berarti kejadiannya persis seperti ini, Bang. Nih. Apa? Nih. Bentar. Nih, itu kejadiannya kayak begini. Ya nih, saya tunjukin ada di gambar nih. Waduh, ini kita jadi ngulang-ulang. Ini pertanyaan orang Islam nih dari dulu kayak begini, teman-teman. Jadi ya beginilah diskusi kita nih. Perhatikan. Pria bunuh kekasihnya sendiri. Nah ini. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah kekasih Allah? Ya, betul. Apakah Allah membunuh Muhammad? Yang mematikan Muhammad, ya. Oke, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul? Ya, kan supaya Muhammad mirip kayak ini. Fakta pria di Bogor membunuh kekasihnya sendiri. Berat ini teman-teman. Oke lah bang, karena Anda gini, saya sebenarnya berharap nih Anda ini membawa satu syubhat, satu pokok bahasan yang baru nih, tapi Anda ternyata ya sama seperti muslim-muslim yang lain. Ya, saya mau jelasin dulu Bang, jangan kamu dulu dong. Gimana jelasin dari tadi ngawur semua. Bahasan kita ini mengenai asal-usul kurban, asal-usul hari raya kurban dalam agama Islam. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari tadi Anda bilang dapat dari Ibrahim. Ternyata Ibrahim tidak melakukan apa yang kalian lakukan. Tidak melakukan apanya? Apakah Ibrahim menyembelih kambing di dalam Quran? Nggak disebutkan. Iya, makanya saya bilang kalian ini nggak tahu ngikutin siapa. Daripada Kristen nggak ngikutin siapa-siapa. Kurban nggak diikutin. Oke lah. Ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim lain ya. Ya, tapi terakhir saya Bang mau jelasin dulu Bang, terakhir Bang. Jadi saya mau menginginkan semua muslim kalau mau belajar Quran itu harus mengkaji ilmu balaghah, ilmu tafsirnya, karena kita itu memahami Quran itu sangat susah karena Quran itu kan kalam Allah. Allah dan Nabi Muhammad juga sudah jauh, apalagi kita dengan Allah. Kita tidak bisa bertemu dengan Muhammad, tidak bertemu dengan para ulama. Makanya kalau mau memahami Quran itu gak bisa dengan terjemah, gak bisa dengan kalimat seenaknya kayak Bang Edis, karena Quran itu dipenuhi dengan balaghah. Balaghah itu sastra bahasa Arab yang harus dikaji dulu. Mungkin membutuhkan beberapa tahun. Bang, semakin Anda berbicara, semakin Anda ini ngelatur loh. Kenapa saya katakan ngelatur? Di mana Quran itu ada balaghahnya?
Di mana disebutkan dalam Al-Quran, kalau kamu mau paham Quran, maka kamu harus paham nahu sorob, balagoh, mantek, bayan. Di mana? Di Quran surat berapa? Fas'alu ahla dzikri. Tanyakanlah ke orang yang pintar. Oke, yang pintar itu siapa menurut Al-Quran? Ya para ulama. Bukan ahli kitab. Duh, kalau memang yang dimaksud itu adalah bukan ahli kitab, lantas bagaimana ada ayat yang berbunyi begini nih? As'alil ladina. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Ya. Berarti kalau ada orang yang ragu-ragu terhadap Al-Quran, suruh tanya siapa? Ya bukan gitu maknanya, itu kan ada. Nah, kan dipelintir lagi kan. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih Bang. Oke, sama-sama Bang Koryazkia. Oke.